Halo teman-teman kecil, selamat datang di channel cerita kita. Hari ini, kakak punya dongeng spasial tentang seekor burung yang sangat istimewa. Judulnya, Burung Merak Kuku. Yuk, kita dengarkan bersama. Di sebuah hutan yang sangat luas, hijau, dan sejuk, hiduplah seekor burung kecil bernama Merak Kuku. Dia tinggal di dahan pohon jambu yang rindang, tidak jauh dari sungai yang airnya jernih sekali. Nah, Merak Kuku ini sedikit berbeda dari burung merak lainnya. Kalau teman-temannya punya bulu berwarna-warni, hijau berkilau, dan biru yang indah, bulu Merak Kuku hanya berwarna coklat pucat. Sangat sederhana. Setiap pagi, burung-burung merak lain akan berkumpul di lapangan hutan. Mereka akan berseru dengan bangga. Ayo, pamer bulu. Lalu, mereka akan mengembangkan ekornya yang cantik seperti kipas raksasa. Semua hewan di hutan pasti akan bertepuk tangan dengan kagum. Tapi Merak Kuku, dia hanya berani menonton dari kejauhan, bersembunyi di balik daun-daun. Dalam hatinya, dia sering berbisik pelan, "Aku buruk, aku tidak pantas berada di sini." Sedih sekali, ya. Suatu hari, Merak Kuku mencoba memberanikan diri. Dia pikir, mungkin hari ini akan berbeda. Dengan jantung berdebar, ia terbang mendekat dan ikut berkumpul. Saat ia mencoba membuka ekornya, beberapa burung malah tertawa kecil. "Ih, bulumu aneh," kata salah satu dari mereka. "Kok tidak berwarna sama sekali?" sahut yang lain. Hati Merak Kuku terasa sakit sekali, seperti ditusuk jarum. Dia tidak tahan lagi. Dengan cepat, ia terbang menjauh dari keramaian, menuju tempat favoritnya saat sedih, yaitu di tepi sungai. Di sana, di bawah pohon yang rindang, ia menangis sendirian. Air matanya menetes satu persatu ke aliran sungai yang tenang. "Apa gunanya aku hidup kalau aku seburuk ini?" isaknya dengan sedih. Dia merasa tidak ada yang menyukainya dan tidak ada gunanya sama sekali. Saat Merak Kuku sedang menangis, tiba-tiba ada suara lembut yang menyapanya. "Kenapa kamu menangis, Merak Kuku?" Ternyata itu adalah Tutu si kura-kura. Tutu adalah kura-kura yang bijaksana dan sangat baik hati. Merak Kuku mengangkat kepalanya dan menjawab dengan suara serak, "Aku tidak cantik, Tutu. Aku tidak berguna. Semua menertawakan buluku." Tutu tersenyum dengan tenang. Dia berjalan pelan mendekati Merak Kuku. "Merak Kuku," kata Tutu lembut, "tidak semua yang indah itu terlihat dari luar, loh. Ada keindahan lain yang tidak bisa dilihat mata, seperti kesabaran dan kebaikan hati. Itu juga sebuah keindahan yang luar biasa." Merak Kuku terdiam. Dia belum pernah mendengar hal seperti itu sebelumnya. Dia mencoba merenungkan kata-kata Tutu, meskipun hatinya masih terasa sedih. Beberapa hari kemudian, pada suatu sore, langit yang tadinya cerah tiba-tiba berubah menjadi gelap. Awan hitam bergulung-gulung. Angin mulai bertiup sangat kencang, membuat pohon-pohon bergoyang hebat. Ternyata, badai besar akan datang ke hutan. Suara gemuruh petir mulai terdengar. Dahan-dahan pohon mulai patah. Sarang-sarang burung yang ada di atas pohon berjatuhan. Semua hewan panik dan berlarian mencari tempat untuk berlindung. "Aku harus segera bersembunyi," pikir Merak Kuku. Dia hendak terbang ke tempat yang aman. Namun, saat ia akan pergi, matanya melihat sesuatu. Ada seekor anak burung yang masih sangat kecil, terjebak di semak berduri. Anak burung itu menangis ketakutan. Tidak bisa keluar. Hati Merak Kuku bimbang. "Kalau aku pergi, dia bisa terluka parah," kata Merak Kuku pada dirinya sendiri. Tanpa berpikir panjang lagi, dengan hati yang berdebar kencang karena takut, Merak Kuku memutuskan untuk menolong. Ia terbang mendekati anak burung itu. Ia tidak mencoba menariknya keluar, karena durinya sangat tajam. Sebaliknya, Merak Kuku menggunakan sayapnya yang kuat dan lebar untuk melindungi anak burung itu dari tiupan angin kencang dan hujan deras. Dia berdiri di sana, menahan terpaan badai demi si kecil yang ketakutan. Akhirnya, badai pun mereda. Angin sudah tidak sekencang tadi. Tapi, masalah belum selesai. Tiba-tiba, DORR, sebuah petir besar menyambar pohon kering di dekat mereka. Api kecil mulai menyala dan dengan cepat membesar. Asap tebal mulai memenuhi udara, membuat semua hewan batuk dan sulit melihat. Keadaan menjadi semakin berbahaya. Merak Kuku tahu dia harus melakukan sesuatu. Dengan sekuat tenaga,
ia terbang tinggi ke atas, menembus asap tebal. Dari atas, ia bisa melihat jalan yang aman, yaitu jalan menuju sungai. Tanpa ragu, ia berteriak dengan suara yang sangat lantang dan jelas. "Ke sini, semuanya, ikuti aku, lewat sini menuju sungai." Suaranya yang kuat terdengar jelas oleh hewan-hewan lain yang sedang panik di bawah. Mereka yang tadinya kebingungan, langsung mendengar arahan Merak Kuku. Satu persatu, mereka mengikuti suara Merak Kuku dan berhasil lari menuju tepi sungai yang aman. Keesokan paginya, hutan kembali tenang. Udara segar, dan matahari pagi bersinar dengan hangat. Semua hewan yang semalam diselamatkan oleh Merak Kuku berkumpul mengelilinginya. Mereka tidak lagi menertawakannya. Sebaliknya, mereka menatap Merak Kuku dengan penuh rasa terima kasih. Burung merak yang dulu mengejaknya berkata, "Merak Kuku, kamu menyelamatkan kami semua. Maafkan kami, ya." Tepat pada saat itu, saat matahari terbit semakin tinggi, sinarnya yang kemasan menyentuh bulu-bulu Merak Kuku. Dan terjadilah sebuah keajaiban. Ternyata di balik warna coklat pucatnya, ada kilauan pelangi yang sangat lembut dan indah. Bulunya bersinar seperti permata. Semua hewan terdiam, terpukau dengan keindahan yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Tutu si kura-kura, yang juga ada di sana, tersenyum bijaksana. "Lihatlah," kata Tutu, "keindahan sejatimu akhirnya muncul, Merak Kuku. Keindahan itu muncul saat kamu berani dan peduli pada orang lain." Merak Kuku menatap bulunya yang berkilauan, lalu menatap teman-temannya. Untuk pertama kalinya, ia tersenyum dengan sangat bahagia dan bangga pada dirinya sendiri. Sejak hari itu, Merak Kuku tidak pernah merasa buruk rupa lagi. Dia menjadi burung yang ceria dan percaya diri. Dia sering membantu hewan lain, ikut menjaga kebersihan hutan, dan suka mengajari anak-anak burung untuk selalu percaya pada diri mereka sendiri. Dia sadar, teman-teman tidak lagi melihat warna bulunya, tetapi melihat kebaikan hatinya. Merak Kuku akhirnya belajar satu hal yang sangat penting, dan ini juga pesan untuk kita semua, teman-teman. Keindahan sejati itu bukan dari warna bulu atau penampilan luar, tetapi datang dari hati yang berani dan baik. Setiap dari kita itu istimewa dengan cara kita masing-masing. Nah, itu dia cerita tentang Merak Kuku. Semoga teman-teman suka ya. Jangan lupa, kebaikan hati adalah perhiasan yang paling indah. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa di cerita berikutnya ya. Dadah.